Ini gue cuman mau cerita tentang 2 hari yang mengesankan di bulan pertama 2025 ini. 2 hari itu adalah hari ke-25 dan ke-26 Januari 2025. Gue secara khusus berangkat ke Jawa Timur, khususnya ke Malang dan ke Kediri. Ke Malang untuk menghadiri walimah atau resepsi pernikahan asisten gue yang namanya Nurul, dan yang kedua ke Kediri untuk menghadiri resepsi pernikahan sahabat gue yang namanya Cak Iman. Dan menghadiri resepsi itu bagi gue penting sekali. Bahkan kalau dalam Islam, menghadiri resepsi pernikahan itu hukumnya wajib jika undangannya itu adalah secara khusus kepada kita dan kita tidak ada uzur untuk meninggalkannya, maka kita wajib menghadiri undangan tersebut. Tapi kalau memang undangannya bersifat umum, misalnya diumumkan di masjid, diumumkan di media sosial bahwa gue undang kalian semua ya, maka hukumnya tidak lagi wajib. Atau ada uzur, ada sebab yang dibenarkan secara syariat untuk kita tidak hadir. Misalnya kita lagi ada urusan yang tidak bisa ditunda, sakit, sedang perjalanan, atau yang lainnya, maka tidak lagi wajib bagi kita untuk menghadirinya. Namun karena begitu pentingnya resepsi pernikahan, sehingga kemudian dalam tradisi di kampung gua, ayah gua menerapkan kalau seandainya beliau tidak bisa hadir resepsi pernikahan di mana beliau diundang secara khusus, bahkan untuk menjaga hukum wajibnya, beliau itu mengutus anak-anaknya, salah satu dari anaknya untuk menghadiri, mewakili beliau dan menyampaikan kepada mempelai dan kedua orang tua dari kedua mempelai bahwa dia hadir untuk mewakili ayahnya dan menyampaikan salam dari ayahnya serta turut mendoakan bagi kebahagiaan kedua mempelai yang sedang menikah. Makanya gue hadir, apalagi keduanya spesial bagi gue karena Nurul adalah asisten gue yang telah membantu bekerja sama dengan gue selama lebih dari 10 tahun, belasan tahun dia bantu gue. Kemudian Cak Iman itu adalah seorang sahabat yang beliau itu merupakan dzurriyah atau anak keturunan dari Pondok Pesantren Lirboyo, salah satu pondok pesantren yang begitu besar dan populer khususnya dalam tradisi Nahdlatul Ulama, yang secara khusus juga menyampaikan undangannya ke gua, bahkan dalam bentuk undangan cetaknya dikirim dari Kediri ke kantor gue di Jakarta. Makanya gue kemudian menghadirinya. Dan di 2 resepsi itu, gue kemudian diminta secara mendadak untuk menyampaikan semacam nasihat pernikahan. Nggak apa-apa dong, kan gue udah nikah. Jadi ada pengalaman yang bisa gue share. Bahkan kalaupun lo belum nikah, nggak apa-apa juga. Karena kan pengalaman nggak mesti dari diri kita. Bahkan orang yang bijak, dia mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain. Kalau itu kepahitan sebelum menimpa dirinya, kalau itu keindahan agar dirinya bisa menirunya. Toh juga orang yang ngasih nasihat kematian, di acara kematian, dia juga belum mati. Masa yang ngasih nasihat pernikahan di acara pernikahan harus udah nikah? Kemudian menariknya, kenapa gue menceritakannya? Karena keduanya ini sama-sama orang dekat gue, tapi memiliki perbedaan yang kontras. Sama-sama muslim, tenang, satu server. Cuman, yang satu Muhammadiyah Tulen, yaitu Nurul, asisten gue sendiri. Makanya gue kadang ngerasa dakwah saya kemana-mana didengarkan, tapi Nurul tetap beda server organisasi Islamnya dengan saya. Bahkan beda servernya itu yang agak kontras ya. Karena dalam tradisi Muhammadiyah itu berbeda, relatif mencolok dengan tradisi
Habib, dan Nahdlatul Ulama. Salah satu yang populer misalnya Muhammadiyah itu kalau sholat subuh tanpa kunut cenderungnya. Kemudian kalau sholat tarawih itu mereka 11 rakaat bukan 23 rakaat gitu. Kemudian kalau Lebaran atau Ramadan biasanya lebih dulu. Kemudian mereka juga cenderung tidak memiliki tradisi menghormati Habib. Kemudian cenderung tidak memiliki juga tradisi penghormatan yang sifatnya simbolik kepada kiai atau guru-guru. Misalnya kalau dalam tradisi NU atau Habib itu kan mencium tangannya, kemudian meminta keberkahan secara simbolik kepada gurunya dan lain sebagainya lah. Nah, Nurul menikah, kemudian dia minta gua memberi nasihat pernikahannya. Begitu juga Cak Iman. Cak Iman ini udah jelas NU Tulen, dan Nurul itu adalah Muhammadiyah Tulen. Nah, gua pengen cerita tentang perbedaan walimah atau resepsi pernikahan dua corak Islam yang paling besar dan berbeda di Indonesia ini, yaitu Muhammadiyah dan NU. Ini tentu yang gue ceritakan berdasarkan pengalaman yang gue lihat dari pernikahan dua anak muda, yang satu NU dan Muhammadiyah, yang dalam perspektif gue tulen sekali. Karena bayangin, Nurul ikut gue belasan tahun, tidak goyang sekalipun. Dia tetap dengan kemuhammadiyahannya. Dan Cak Iman salah satu keturunan dari lembaga pendidikan yang terbesar di tradisi Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian perbedaan pertama adalah tentu, ini juga perbedaan yang populer. Di resepsi pernikahan Nurul yang Muhammadiyah itu tidak ada Maulid Nabi Muhammad. Nggak ada pembacaan Maulid Nabi Muhammad, nggak ada hadroan, sholawatan kepada Nabi Muhammad. Nggak ada yang begitu-begitu. Jadi praktis hanya kita datang, kemudian membaca ayat suci Al-Quran, beberapa ayat khususnya yang terkait dengan ayat-ayat pernikahan. Kemudian gua ngasih nasihat pernikahan. Kemudian kepala KUA melangsungkan akad pernikahan. Kemudian ditutup dengan doa. Selesai. Relatif di dalam hitungan gua, bahkan mungkin kurang dari setengah jam itu acara selesai. Nah, kalau yang Cak Iman, seorang NU Tulen, itu acaranya mungkin hitungan gue sekitar 3-4 jam. Jadi ada pembacaan sholawat pakai hadroh, dan hadroh serta sholawatannya itu bagus banget. Lagunya ada belasan atau bahkan puluhan dan bagus-bagus sekali. Kemudian setelah itu ada Maulid Nabi Muhammad tentunya. Kemudian setelah itu ada nasihat-nasihat pernikahan yang bukan hanya disampaikan oleh satu orang, tapi ada banyak kiai yang hadir di sana, dan kemudian diberi waktu untuk menyampaikan nasihat-nasihat pernikahannya agar mendapatkan nasihat bukan hanya dari satu orang dan satu perspektif atau satu sumber, tapi dari berbagai orang, sumber, dan perspektif. Jadi kurang lebih acaranya sekitar 3-4 jam. Cuman lebih santai ketimbang yang acaranya Nurul dengan tradisi Muhammadiyahnya. Jadi walaupun 3-4 jam ya santai, karena sambil dengerin hadroh, sambil makan. Jadi gak dipisah antara waktu makan dan waktu acaranya. Jadi sambil makan, sambil ngobrol juga oke. Kemudian relatif santai lah. Tapi kalau yang Nurul ini, yang Muhammadiyah, itu betul-betul serius, dan selesai acara baru tuh makan dan foto-foto. Nah, kalau yang Cak Iman ini di tengah-tengah kadang ada acara foto-foto, pokoknya santai lah.
Nah, bukan berarti yang Nurul juga tegang ya, enggak, tapi relatif tidak lebih santai dari yang Cak Iman dengan tradisi Nahdlatul Ulamanya. Kemudian perbedaan kedua yang gua dapati itu adalah kalau yang Nurul dengan tradisi Muhammadiyahnya itu mewah dalam kesederhanaannya. Jadi acaranya sederhana, tapi itu yang membuat acara ini mewah. Karena begitu khidmat, kemudian begitu syahdu, sehingga terasa sekali kemewahannya di hati kita, di pikiran kita, merasakan itu bahwa acara ini betul-betul tentang perjanjian agung, dua orang yang sedang melakukan perjanjian untuk saling membahagiakan, saling menjaga, saling bersama, bahkan bukan hanya di dunia hingga di akhirat. Jadi nuansa itu terasa sekali di resepsi pernikahannya Nurul yang Muhammadiyah. Nah, kalau yang Cak Iman dengan tradisi NU-nya itu sederhana dalam kemewahannya. Jadi acaranya mewah. Undangannya mungkin ratusan orang ya. Atau bahkan sampai 1000 lebih. Kalau yang Nurul itu hanya mungkin puluhan orang atau mungkin 100 lebih. Nah, ini mewah tapi terasa sekali kesederhanaannya. Jadi panggungnya mewah. Kemudian dengan seragam yang juga mewah, tapi terasa sekali kesederhanaannya. Kesederhanaan itu terlihat dari bagaimana mereka membawakan acara dengan begitu sederhana, bagaimana mereka menyambut tamu dengan hangat, terasa sekali kesederhanaannya, bukan yang tipikal kayak royal wedding atau kayak pernikahan-pernikahan yang gue hadirin di perkotaan, di mana kemudian mewah dan membuat mungkin semuanya menjadi terasa tidak sederhana. Tapi kalau ini terasa sederhana, penuh dengan kehangatan. Ya mewah berjalan sendiri, tapi acaranya juga menjadi sangat sederhana sekali. Tidak ada gengsi, tidak ada sesuatu yang menyebabkan kemewahan itu mengurangi nilai kesederhanaan dari resepsi pernikahan tersebut. Jadi keduanya memiliki tipikal yang berbeda. Dan yang Nurul itu bukan hanya resepsi pernikahannya yang Muhammadiyah sekali, tapi saya menginapnya aja di hotel milik Universitas Muhammadiyah Malang. Sudah sampai di hotel Reis UMM. Jadi ini hotelnya Universitas Muhammadiyah Malang. Sudah pasti karena ini hotel punya Muhammadiyah, ada perlengkapan ibadah, ada sajadah buat sholat, ada Al-Quran buat ngaji. Nanti sajadahnya saya juga buat maulidan. Dan sudah pasti sholat subuhnya tidak pakai kunut kalau pakai sajadah ini dan di hotel ini. Sudah pasti tidak ada rokok, tidak boleh merokok, tidak ada kamar yang smoking room, dan sudah pasti sangat syar'i. Jadi ada sajadah, ada Quran. Akhirnya saya maulidan di sana. Enggak dong. Jadi begitu juga yang Cak Iman, itu kebetulan akhirnya gue merasakan sekali ke-NU-annya karena gue nyampe di Kediri malam sekitar jam 9 atau jam 10, sampai gue sempat makan dulu. Setelah itu ternyata hotel di sana tidak ada yang tersedia, penuh semua. Dan gue juga menginap di dalam pesantren Lirboyo. Dan itu satu malam yang indah sekali. Karena bagi seorang santri, tanpa sadar
dia ingin segera keluar dari pesantren. Tapi bagi seorang alumni pesantren, dengan penuh kesadaran, mereka pasti rindu untuk kembali ke pesantren dengan segala vibes-nya. Dan itu yang gue rasakan begitu indahnya di malam itu. Karena gue malam-malam tuh merasakan seolah-olah gue jadi santri lagi seperti dulu. Dan sungguh itu nostalgia yang sangat indah. Nah, di resepsi pernikahan Nurul yang Muhammadiyah, gue menyampaikan bahwa pernikahan itu disebut dalam Al-Quran sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian agung, bukan antar pasangan yang menikah, bukan antara mereka dengan orang tua mereka atau mertua mereka, bukan juga antara mereka dengan KUA bahkan, tapi antara mereka dengan Allah. Perjanjian agung ini memang begitu agungnya sehingga hanya terjadi 3 kali. Pertama antara Allah dengan Bani Israel, yang kedua antara Allah bukan dengan Nabi dan Rasul, tapi Nabi dan Rasul yang secara khusus disebut sebagai ulul azmi. Kemudian yang ketiga adalah antara Allah dengan pasangan yang hendak menikah, melangsungkan akad pernikahan. Dan perjanjian agung ini karena dengan Allah, dan perjanjian agung ini karena dengan Allah, maka dalam Islam, pernikahan itu selalu tentang cinta segitiga. Di mana kedua mempelai di ujung kanan dan ujung kiri dari segitiga itu di bawah, dan Allah di atasnya. Semakin mereka mendekat kepada Allah, maka semakin mereka dekat di antara keduanya. Begitu juga sebaliknya, semakin mereka menjauh dari Allah, semakin keduanya terjauhkan. Itu rumusnya dalam Islam. Karena itu Nabi Muhammad menegaskan ketika menikahkan putri tercintanya Sayyidah Fatimah dan menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pesannya Nabi Muhammad, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Makanya gue sampaikan, kunci hidup bahagia dalam rumah tangga itu bertakwa kepada Allah. Karena semakin kalian dekat kepada Allah, semakin kalian tanpa disadari dekat keduanya, antara pasangan laki-laki dan pasangan perempuan tersebut. Makanya kuncinya adalah bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena juga kita yang cowok dan istri kita yang cewek itu masing-masing punya adat, kebiasaan, dan hukum. Oh, sukanya begini, gak sukanya begitu. Oh, hukumnya begini, gak begitu. Oh, keinginannya ini, bukan itu. Begitu juga pasangan kita, dia punya hukum, kecenderungan, keinginan sendiri. Kalau masing-masing bawa hukum, kecenderungan, keinginan, dan adatnya sendiri, yang terjadi adalah tarik-menarik, lama-lama keduanya menjauh, dan bisa jadi terputus, yaitu terjadinya perceraian. Maka dari itu, jadikanlah hukum Allah, kecenderungan, keinginan, dan adat Allah sebagai hukum, adat, kecenderungan, dan keinginan kita, jika kita ingin rumah tangga kita bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Dan rumah tangga itu kan pasti banyak aral melintangnya, pasti banyak tantangannya, pasti banyak tuntutannya, pasti banyak kerikil-kerikil yang menjadi ujiannya dan cobaannya. Maka ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, lagi-lagi menjadi kunci. Karena kata Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar atas seluruh masalah dalam rumah tanggamu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ditambah lagi, Allah akan gantikan ujian, tantangan, cobaan, dan kerikil-kerikil dalam rumah tangga kalian itu, jika bertakwa kepada Allah, menjadi rezeki dari tempat yang tidak terduga-duga. Surprise. Itu yang gue sampaikan sebagai nasihat pernikahan di acara pernikahannya Nurul yang Muhammadiyah. Nah, di acara Caiman yang NU Tulen, gue bilangnya bahwa gue suka tradisi Pondok Pesantren Lirboyo secara khusus dan tradisi NU serta Habib secara umum. Kenapa? Karena tradisi mereka itu biasanya menikahkan
di antara keluarga-keluarga mereka. Menikahkan antar sepupu mereka, menikahkan antar saudara jauh mereka, agar yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Kenapa gue suka? Karena pertama, memang Nabi Muhammad mempersilahkan itu. Kata Nabi Muhammad, yang utamanya kamu pertimbangkan ketika kamu menikah adalah dinuha, agamanya, akhlaknya, kebaikannya. Udah pasti kalau orang dekat kita, keluarga kita sendiri, kita tahu dong agamanya, akhlaknya, kebaikannya. Dan kata Nabi, setelah itu boleh kamu mempertimbangkan di antaranya nasabuha atau garis keturunannya. Maka kalau kita memilih orang yang garis keturunannya dekat dengan kita, itu sesuatu yang dibolehkan oleh Nabi Muhammad dan disebutkan dalam salah satu sabdanya Nabi Muhammad. Apa enaknya? Enaknya ya kita kenal dia bahkan tanpa berkenalan. Karena kadang yang berkenalan hingga pacaran sekalipun seringkali tidak kenal. Karena pencitraan ketika kenalan dan pacaran. Kalau ini kita kenal betul. Bahkan bukan hanya kenal karakternya dia dari informasi-informasi yang kita dapat karena memang keluarga kita sendiri, tapi kenal darahnya dia, karakter dasarnya karena darahnya sama dengan kita. Dan pernikahan menurut gue asasnya itu kalau ya gak persamaan, perbedaan. Nah ini menariknya yang persamaan. Karena akhirnya gampang bondingnya dan saling memperkuat sesuatu yang sudah positif. Kalau perbedaan berarti kekuatannya adalah karena saling melengkapi di tengah perbedaan. Masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada tantangannya. Tapi kali ini gue mau mengulas tentang yang karena persamaan. Pernikahan yang berbasis kedekatan hubungan sebagai keluarga. Seperti yang dijaga dalam tradisi NU, tradisi Habib, dan tradisi Pondok Pesantren Lirboyo. Dan kenapa menurut gue itu keren? Karena akhirnya hidup kita itu terus bertumbuh. Ini pesan dari ayah gue. Kata ayah gue, lu harus lebih baik dari gue dan anak lu harus lebih baik dari lu. Nah, dengan kita menikah dengan keluarga dekat, maka kita yang insya Allah sudah baik, dengan pasangan kita yang juga insya Allah sudah baik, akhirnya karena asasnya persamaan, kemudian ngebonding dan membuat sesuatu menjadi satu tahap atau bahkan beberapa tahap lebih baik pada keluarga kita dan melahirkan anak yang kemudian kita didik dengan persamaan nilai kebaikan ini sehingga bertumbuh lagi nilai kebaikannya pada anak kita dan begitu seterusnya dan seterusnya. Tapi tentu tantangannya adalah pertama, kalau kita nikah dengan sepupu kita atau keluarga kita, baik yang dekat maupun yang jauh, asalkan yang memang tidak diharamkan untuk menikah, dia itu adalah karena dekat dari kecil, biasanya kita cenderung sudah biasa dengan dia. Jadi susah untuk cinta kepada dia sebagai pasangan. Kemudian tantangan keduanya adalah karena keluarga, jadi biasanya kita harus lebih mampu dan kuat lagi menjaga privasi rumah tangga kita. Karena biasanya keluarga sering ikut-ikut dan mudah sekali bocor ke keluarga besar kalau ada sesuatu tentang rumah tangga kita. Kemudian tantangan ketiganya adalah ya karena sudah dekat ya, kemudian nilai-nilai yang jauh dari tradisi keluarga ini harus kita lebih effort lagi untuk mempelajarinya karena kecenderungannya nilai-nilainya di sana-sana aja. Ya alhasil ada tantangan dan ada kelebihannya. Itu balik lagi ke pilihan kita. Tapi kali ini gue mau mengapresiasi aspek tentang pernikahan berbasis pada persamaan, entah itu kedekatan keluarga, kedekatan ideologi, kedekatan ini dan itu. Nah, jadi itu 2 hari yang mengesankan bagi gue. Gue seolah-olah lagi cuti jadi Habib industri dan sedang menjalani lakon sebagai Habib resepsi. Bayangin, 2 pernikahan, 2 kali menjadi saksi, dan 2 kali memberi nasihat pernikahan. Seru, dan gue rasa inilah Indonesia.
dengan segala kekayaan yang menjadi kekuatan karena kita saling bertoleransi dan berkolaborasi di tengah perbedaan. Ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, dan itulah kekuatan resepsi pernikahan. Akhirnya kita bisa bersilaturahmi dengan orang-orang yang berbeda, bersilaturahmi dengan orang-orang yang sudah lama kita gak ketemu, bersilaturahmi dengan orang-orang yang jauh, yang selama ini silaturahminya hanya berbasis media digital, dan itu rentan. Karena media digital itu betapapun ada batasan-batasan yang menyebabkan batasan-batasan itu seringkali diisi oleh asumsi-asumsi dan dugaan-dugaan. Nah, dengan ketemu, hilang semua dugaan-dugaan itu. Karena kita bisa merasakan langsung komunikasi dan interaksi dengan orang yang mungkin selama ini sudah tidak kontak lagi dengan kita, atau kontak hanya melalui media sosial atau media digital. Entah itu handphone, kemudian Instagram, dan lain sebagainya. Jadi seru sekali nilai silaturahminya, dan gue merasa mendapatkan energi baru sepulang dari dua acara tersebut. Dan akhirnya ya ikut mendoakan kepada Cak Iman dan Nurul, semoga menjadi keluarga yang sakinah. Apa itu sakinah? Damai. Sakinah itu artinya secara etimologis rumah. Sakan itu tempat tinggal. Artinya sebisa mungkin memiliki rumah sendiri agar bisa mengatur hidupnya sendiri, agar bisa semakin mudah dan cepat bonding di antara kedua pasangan itu, agar memiliki independensi dan privasi. Dan paling tidak, kalau belum punya rumah, jadilah rumah bagi pasangan, yaitu seseorang yang paling memberikan kedamaian bagi pasangannya. Artinya seperti rumah. Mungkin pasangan kita suntuk di kantornya, sumpek di jalan ketika pulang dan pergi kantor, bahkan tidak menemukan ketenangan di sana dan di sini, tapi begitu pulang rumah, mungkin masalahnya tidak selesai, tapi paling tidak dia merasa damai. Seperti rumah yang tidak menghentikan hujan, tapi bisa membuat kita tidak kehujanan dan kedinginan di tengah hujan di luar rumah. Tidak membuat matahari jadi redup, tapi membuat kita tidak kepanasan dan tidak terkena sinar matahari secara langsung ketika ada di dalam rumah. Maka jadilah rumah bagi pasangan kita. Bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat hidup yang memberikan kedamaian. Dan kalau di rumah saja lu gak bisa ngasih kedamaian, percayalah, di luar gak akan bisa. Karena tanggung jawab pertama kita dan utama kita adalah rumah kita. Dan kalau lu berusaha memberikan kedamaian di luar rumah, tapi tidak di dalam rumah, maka lu telah menyalahi aturan Islam. Karena dalam Islam kita dididik pertama dan utama untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Pertama dan utama untuk mendidik diri dan keluarga dari api neraka. Kata Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naroh. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.